Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pas bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2, nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya aja lah, repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin itu belum wakaf, masih qad tabayyana rusydu minal ghayy. Paham yang saya maksudnya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri, tapi pasti. Terus Nabi sempat ngendikan, itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah malu. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya 1 tambah 1 berapa Pak Rektor, pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronte dari dulu Doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab 3, saya kan imam masjid. Masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut dibanding 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksudnya? Nah itu maksud qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita tanya rival politik, Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Itu disebut qad tabayyana rusydu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi hadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali begini, pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapa. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level, masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah,
gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini-gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebetulnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu memang menyesal sekali ya. Kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu memang sakilian. Boy dungo itu yakin pangeran apian sediluk itu tetap dituruti gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran udah suwi-suwi. Sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan, yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu Pak. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan, yang berpotensi. Mungkin Anda punya dalil. Wah, aku dulu mau nunjuk butuh, tapi rakemin disembadani. Ya alhamdulillah aku ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu. Tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan nggak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi, walau fitolabi abidin. Moro Arafah, boleh duit ceblok atau boleh opo, ini ya sah. Lu andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abikan meskipun tidak punya niat wukuf, pokoknya ke situ dia sudah nyari-nyari apa. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji ke orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan nggak pati iso nangis mesti. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja, sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadar. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abidin. Jelas itu takbir. Masih ingat atau jangan takbir? Harus ingat. Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal. Kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Bu Zofur itu cerita. Kita ini hidup, Bu Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in setengah hafal i'ana. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lah. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi, karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak dongo ning Arafah gini-gini terus dia hanya gitu-gitu. Tidak mikir kalau ganggu orang lain gini juga gini. Itu satu. Jadi menurut saya sampai jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi hadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah.
Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Pipi jenazah ora imam wajib gua ngarep. Alasannya apa? Loh itu udah orang liberal, itu kitab Mahalil. Kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. Pipi jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia ada tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini tuh, karena jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak, saman jawab saja. Di kamar mayat, tidak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kauliku yono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk prakober gawa napa jenazah. Tapi dalam konteks Indonesia ya suul adab. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu. Jadi maksud ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Ya iya misalnya wong awam goblok mati. Jenazah dak kok nguri. Jadi yo apa dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau enggak di depan enggak salah, alasan Anda apa? Ini tuh udah imam. Yang wajib di depan kita ini kalau nah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf mutu, alasannya sama-sama mutu. Koilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat tetap sholat apa jenazah goil. Itu pernah saya praktekkan tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Mbak Nafek haji, Mbak Nafek itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali gak sholat, wes bengi-bengi tante ini nganti jam loro, dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya. Belum meninggal tuh berkali-kali ya, makanya masih keluarga sama saya, jadi sering guyon, dulu sering guyon sama saya. Gak kesebenarnya tenanan ini sering ngandani saya gitu. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan, itu nyelati bana. Pak kok nggak di depannya? Ya sudah, ini darurat karena nggak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi buktinya sholat goib juga. Misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur, boleh nggak? Boleh, padahal mayatnya di belakang karena memang nggak imam. Nah kalau seperti itu khilaf, ini cerita kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sampai kalau nggak percaya cari di Mahali di bab jenazah. Kalau Mahalinya ada di Qalyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin jangan. Kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem, tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas kan bisa dikasih tanda kutip, dikasih tanda apa? Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali. Saya kan satu tim ya, dengan Pak Zeni, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi, putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Abdul Al-Buti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liqu alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun. Ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliqa ya'liqu menempel. Ya oke Bapak, enggak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran, ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafaz itu majas, atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong kok melete gawa WC ngalor ngidul, karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor ngidul. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam, kan disebut kamu kok sombong kowe iku WC. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit. Asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya, ini kisah nyata ya. Jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Ghafur. Di antara usul saya seperti itu, buat terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah, ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga, misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan baca ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya, bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di kewegean sini, makhluk itu yang terkenal kan 3, manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda, karena jin bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti tidak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang gemar dia, mau ganggu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh, kana minal jin, karena ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi ada yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu karena minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun nun. Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falamma janna alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur, tidak kelihatan.
Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak. Berarti kalau kana ono sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Sama yang saya maksud. Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu, subhanallah, ya Baghawi terus Bedawi, itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lugat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat yang mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati. Pasti maknane sholli ai utulahum, kamu mendo. Terus inna sholataka sakanullahum ay du'auka sakanullahum, doa kamu membuat mereka tenang. Paham sih belum? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lo yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sya'n. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sittati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, itu dinetralisir. Yaum maknanya hin. Apa maknanya apa? Hin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa bisa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Tidak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna asa. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul ya. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal. Nah, jadi artinya lafaz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja. Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa? Ini Jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya karena itu tadi. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadi lah yang saya utarakan, saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak, terus ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah ndak ada semua, terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak, kan bisa. Cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah, bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di sarang ya banyak kados desa itu ngaji butuh khatam. Khatam itu barokah, kan pernah mendengar seperti. Ada kiai yang senangannya yang penting paham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik, ya paham ya khatam. Itu ada santri macam-macam, sementing khatam. Kalau sementing paham, kalau sementing ya penting untuk barokah. Terus repot aja nih, repot terus. Tapi yang penting itu saya mohon lah, kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah kita, kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam Jalalain berapa kali, itu sampai lupa.
Karena itu tadi, setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya dudu robbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum karena mereka masih melakukan isyrok. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Tidak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang tafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ila kafatal lidasi basyiro. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas, bukan harus ahla Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah, wa fi tafsirin akhar dia bilang ayyan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Loh itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini," terus terakhir dia ya yudkhilunil jannah, yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu, "Inna dzalika yasir." Itu gampang. Tapi terusannya yang nggak nguati alaman ya sorohullah. Oh itu gampang dong bagi wong sing digampang no pangeran. Orang kalau Nabi wah ini sulit, tidak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman ya sorohullah. Iya mungkin Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wah yasir. Ya itu gampang. Bukan berarti kita nyepelek non, enggak. Memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma tidak mau. Sama tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngajiin, tahu. Tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut, caranya ngalim dia tuh. Aslinya ngerti, nak caranya itu ngerti. Gelemnya sih ngerti. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kan ngomong fakta biasa mawon, betul. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan gampang. Ya, kalau ingin alim tafsir satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik itu kan wajar ya. Sarah itu banyak membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan Sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib. Kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di Sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di Sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal, sama Sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua, belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah, jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman, aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat merokok. Iya bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usri. Neraka sama bantah pangeran. Atau gini, kalau terpaksa muni sulit Gus, tapi sementara ini pokoknya tambahi gitu lah, nanti ya masih sulit tapi ya bisa saja tidak sulit karena tadi bukti kalau Quran mudah. Orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur.
Faham nangis sampai wa idza sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana aman. Artinya fahimu kina kanu fil kufr. Mereka paham ketika masih karena muyassar, Quran itu muyassar. Fakih fala tafham. Wa anta tata'alam kutuba kadza wa kadza wa tahtimu kutuba kadza kadza. Kok ijek kadza. Lha wan tak kadzane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampeyan jangan sensitif, kok cawe wedok kandhani sensitif, mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantiqun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang sampai sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, serah percaya pun, wallahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Ya enggak ada ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Syarul Makno tidak paham kan aneh. Makanya itu penting. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal. Ya doa ini bagian ustadz yang pun khusyuk nih kan doa ning kersane niki. Ampun kula.